karena kepentingan, ya Bu ya, kita mengkosor sholat kita. Nah, jadi ada kesempatan yang kita bisa tidak sholat di tepat waktunya. Nah, ibu-ibu kemarin yang jalan atau yang siapa saja saya ajak lapan pernah melakukan sholat jamak, betul? Apa itu jamak? Jamak itu menggabungkan dua waktu sholat yang beriringan. Ya, menggabungkan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Seperti contoh zuhur, jamak asar, maghrib, jamak isya. Maka dia disebutkan di sini dua waktu yang beriringan, sesamaan. Nah, apabila dikerjakan sholat jamak ini, kita bahas jamak juga. Jamak ini dikerjakan di waktu di awal waktu, seperti zuhur jamak asar dikerjakan di zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di asar, itu jamak takhir. Gimana doanya, niatnya? Usolli fardal dhuhri. Ini jamak ya. Usolli fardal dhuhri arba'a raka'atin. Arba'a raka'atin ma'al asri. Jama'an takdiman fardalillahi ta'ala. Atau niat lemati, niat sengaja sembahyang zuhur 4 rakaat digabung ke jamak asar, dikerjakan di awal jamak takdim. Allah lemati, Allahu akbar. Ya Bu ya, salatlah kita salat zuhur. Habis itu setelah salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Koma, ya Bu ya, adino sembahyang asar. Nyo cara niat no. Pamak dah dino. Niat no gegah jamu solat biasa. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati. Lamun adaan makmuman imaman kedanya sallillahi ta'ala. Niat awal menjadi gawah saya diniatkan jamak takdim tadi. Tapi lamun kak saya asal gegah gawah cara ibu-ibu sembahyang biasa. Ya Bu ya. Paham di sini Bu? Satu. Yang kedua, apa penyebab ibu sholat jamak? Nah, salah satunya saya menyebabkan ibu-ibu sholat jamak takdim ataupun jamak takhir, yaitu pertama karena musafir. Karena musafir, ya Bu ya, perjalanan yang bukan maksiat. Yang ditentukan di dalam kitab yaitu 84 kilo, 86 kilo bahkan 90 kilo. Seperti contoh jauh dak Bandar Lampung. Ya Bu ya. Kapan kita menjamaknya? Kapan mesti ngejamak no? Lamun mesti kak luar kira-kira dari sini ibu naik mobil kan gerbang selamat datang Lampung Tengah. Ya Bu ya, di Wai Pengubuhan ya Bu ya. Di situ sudah menjamak. Bagaimana Pak Ustaz lamun seandainya dikerja di Nuang? Ada nggak yang suka begitu? Kan mau jalan. Ada yang mesti kak kerja ke jamak di Nuang. Ada yang pernah ngelakuin?
Enggak? Apa kena jarang jalan? Kan begitu. Nah, jadi melaksanakannya kan di dalam perjalanan musafir, lamun metelak lapah, berarti lak musafir. Nah, syaratnya harus ngejaga di perjalanan musafir kira-kira ya ini know kak melalui batas Lampung Utara lah. You know. Ya Bu ya? Paham? Sekarang contoh saya tanya lagi. Ibu kesini ke Bandar Lampung sudah menjamak takdim. Ya Bu ya? Salat zuhur. Adina salat asar. Ternyata sampai Bandar Lampung yang enggak mungkin maghrib. Zuhur jam 12. Berhubung lewat tol metai 3 nih jam 1:30 atau jam 2. Ya Bu ya? Atau jam 2. Tiba-tiba jam 3 junaan. Hayya 'alas shalah. Kira-kira di Bandar Lampung. Pertanyaannya, ibu udah sholat asar belum? Belum. Kenapa belum? Masih di perjalanan tadi. Tadi ibu mau jalan. Ibu mau jalan. Sudah dijamak. Ya, tadi sudah dijamak sholat zuhurnya, jamak sholat takdim, asarnya sudah dikerjakan. Sampai Bandar Lampung ternyata apa jam 2:30. Giliran jam 3 azan hayya 'alas shalah. Pertanyaannya, ibu sudah sholat asar apa belum? Sudah. Sudah kan? Kenapa sudah? Karena dijamak. Ini salah. Ini maka saya perlunya ilmu. Ya. Karena ibu pertama menjamak, ya. Syarat menjamak itu karena kita dalam perjalanan. Ternyata ulah lewat tol dan mak macet sampai Bandar Lampung jam 2:30 lah 3 betul no asar mesti kat 3 no. Maka ibu harus sholat asar kembali. Batal jamaknya jenah. Karena perjalanannya kita sudah sampai, waktunya belum sampai. Paham di sini? Nah, gitu. Saya lupa. Seandainya ibu aku sholat jamak takhir. Ibu aku sholat jamak takhir. Begitu ku zuhur, niat ke dalam matai, nya ago mengakhirkan sebayang zuhur di jamu asar. Jamak takhir jamu asar. Niat ke dalam matai gadau. Ya Bu? Raduina apa yang mesti sebayang jamak takhir. Gimana niatnya? Apakah seperti tadi? Pemah. Niatnya sebayang lohor, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin seperti biasa salat. Adina qomat sebayang kupak jamak takhir, usolli fardhu asri 4 rakaatin. Ulahnya niatna ka di awal mesti pertama mesti ko azan lohor dina mesti ka berniat mesti aku mengakhirkan solat di jamak takhir. Paham? Satu. Yang kedua, mesti aku jamak takhir. Seandainya ngebom mobil sayang segala macam, mesti ketiga nunggu. Ketiga pak. Ada yang pernah begitu kejadiannya? Mau menjamak takhir, pandai-pandai mesti ketiga kutubu main ketiga nuwal. Sedangkan waktu seandainya jamak maghrib jamu isya, seandainya Bu ya,
Pas waktu isau, mesti kat tiga nua di banyak di anak pak. Bayang Isa. Nah, sedangkan ibu mau menjamak Maghrib. jamak takhir tadi, maka ibu harus sholat seperti biasa. Paham, Bu? Yang dulunya yang mana, Kak? Yang maghrib atau yang Nah, kalau jamak takdim, ya Bu, kita dahulukan, emang tadi kita harus sembahyang zuhur. ya. Tapi kalau jamak takhir, ya, itu balak-balik bisa. Maghrib bisa. Duluan ya. Seandainya ibu jamaknya maghrib sama Bisa. isya, ya, ibu ago maghrib menau, boleh. Ibu ago isya menau, boleh. Tidak ada yang ketua harus, dulu kan yang punya waktu. Seandainya harus maghrib menau, harus isya menau, balak-balik, boleh lamun jamak tak. Paham di sini? Nah, pernah enggak ibu? Ini saya makasih lihat saya ngelulih berbaik nama aku awak. Ani jalan. Ya, Bu Ani itu kan nanya saya mau jamak sedangkan iyo ngejamaknya di nuau. Boleh enggak ibu ngejamak di rumah sholat begitu? Tidak, Kak. Karena kan Boleh asal ada uzur. Seperti contoh, ibu seorang dokter lagi aku mau operasi ulun, aku sesar, ya Bu. Sedangkan operasi seandainya jam 12 sampai adalah jam 5 jam 6. Anak aku tepi kepayang, ya sembahyang pai. Ya, enggak bisa kan, Bu? Nah, dalam keadaan darurat seperti ini, maka ibu boleh menjamaknya. bukan tidak perjalanan jauh ada berarti. Iya, kalau dalam keadaan seperti itu. Rasulullah pernah menjamak sholat ketika hujan. Ya, Bu? Di surat 7 jenah, ya, Bu, ya. Kalau hujan, kalau berperang. Nah, jangan hujan, namun hawa, Bu, hujan, ya, no? Bocor apa rumah? Lamun yo panas, yo kenahan panas, lamun yo hujan kenahan, yo lamun no pelepah-pelepah. Dah gena, ya, Bu, ya. Nah, atau seandainya boleh enggak sekarang? Boleh. Bagi yang biasa sholat di masjid, kira-kira lamunnya balik nak ke hujanan kupak mana begitu. Nah, tapi kalau enggak ada uzur ulah ibu nulung ulun ngegulai. Nulung ulah tetanggang merasan, nya namono Berjamaah. di yo tetangga akhir no repot nyak jamaah juga sembahyang kunaan. Jamak takbir. Aneh panggung. Ya, walaupun enggak panggung, Bu, ya mungkin ada tetangga yang begitu, ya, Bu, ya. Ulah agak saking bangi nolong, ainaan juga lah. Ada pertanyaan sama saya. Pak Ustaz, saya mengkodok sholat saya asar dikodok di maghrib. Karena membantu orang. Ya karena dia hidoyo malas lah, hidoyo nyolah. Sah boleh enggak? Sah enggak sholatnya mengkodoknya? Sah. Tapi dia punya dosa karena sudah meninggalkan sholat asar. Karena jenau lah mayu asar. Ia punya orang sembahyang aja jenau lah orang mapi dosa. Paham di sini? Jadi sholat jamak itu boleh dikerjakan, ya, bermukim atau di perjalanan musafir. Bermukim no jeno ino alasana, ya, Bu. Lamun di musafir ino contohna jeno. Paham tengah jawab? Ya, nanti silahkan kita sesi tanya jawab. Yang kedua, qasar. Ya, Bu, ya. Kalau qasar ini, apa qasar itu? Memperkecil. Betul. Memperkecil, dipotong 50%. Ya, 4 rakaat sholat ini sholat yang lebih dari 2 rakaat dan yang genap. Jadi
zuhur, asar, maghrib, isya. isya. Oh ya isya. Maghrib 3. Kalau ibu sholat, ya Bu, di jamak qasar. Ini belum saya bahas jamak qasarnya, saya baru bahas qasar aja dulu ya. Saya bahas qasar, memperkecil sholat. Lanjutan ayat ini tadi, kita justru lamun lagi ibu di perjalanan, lamun ibu aku lapar jauh ya, di qasar Bu niatnya sholatnya. Seandainya ibu singgah waktu ibu lapar di 10 toko, ya Bu, lapar ke gilan lohor, singgah ibu di kedai, Masjid. di qasar sholat. Usolli fardul duhri raq'ataini qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar, sebayang 2 rakaat. Nah, berangkat kupak 3 kupak asar gahina kupak. Usolli fardul asri raq'ataini qasran lillahi ta'ala. Qasar. Niat lah mata ibu pandai gina. Niat sebayang asar 2 rakaat di qasar karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Nah, kalau qasar ini ibu syaratnya harus di perjalanan. Mak dapat di dua. Ayat qasar bayang pelah 2 rakaat. Mak dapat. Harus di perjalanan. Tambah ya? Al-Quran senyawa. Nah begitu. Hadis-hadis juga mengatakan seperti itu. Rasulullah tidak pernah sholat lebih daripada 2 rakaat di dalam perjalanan. Perjalanan atas mobil Gimana Bu? di mobil. Ya, nanti kita sesi tanya jawab ya Bu ya. Ini belum selesai, nanti kita tanya jawab. Paham di sini? Di qasar ya Bu. Habis itu jamak qasar. Apa jamak qasar? Jamak memperkecil, menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1, ya. Sedangkan qasar memperkecil bilangan rakaatnya, ya, memperkecil menjadi 2 rakaat. Kalau jamak qasar berarti itu tadi. Usolli fardul duhri, ya, usolli fardul duhri raq'ataini majmu'an ma'al asri qasran, jama'an takdiman, namanya takdim lillahi ta'ala. Atau niat kita matai nya agau menggabungkan sebayang, nya sengaja sebayang lohor 2 rakaat digabung ke jamu sebayang asar dikerjakan di awal waktu jamak takdim. Allahu akbar lamata. Nah, gitu Bu ya. Sebayang asar nak gihina pamak gihina usolli fardol asri raq'ataini lillahi ta'ala. Ulah niat no kak digabung ke jamu awal. Nah, begitu. Nah, satu lagi, orang yang mengqasar solat tidak boleh bermakmum kepada orang yang solat biasa. Seandainya mek saya sembahyang Asar maksudnya. ya mau asar atau zuhur, ulun sembahyang biasa, sembahyang 4 rakaat. Tiba-tiba ibu pengen makmum, ya Bu, maka ibu harus ngikutin sebagai makmum tadi, qasarna batal.